atau ada kata mutiara yang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Kalau misalkan kata-kata yang keluar dari mulut itu bisa berbohong ya. Tetapi ketika kita melihat dari mata, semuanya bisa terpancar. Sebagai contoh sederhana yang sering kali dilakukan oleh seseorang atau oleh kita gitu ya. Misalkan hati lagi sedih, hati sedang remuk redam, terus ditanya sama orang lain, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Bari mata nate cirembaynya, enggak apa-apa. Bari matanya keluar air mata gitu ya. Contoh sederhana itu menyatakan bahwa mulut kita, perkataan kita bisa keluar hal yang tidak benar, bisa keluar kebohongan. Tapi dari mata kita bisa melihat jendela hati seseorang. Kita bisa melihat kedalaman hati seseorang dari matanya. Itu adalah contoh sederhana yang mungkin pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan, mata itu adalah dua organ yang kecil namun sangat berguna dalam membantu kita beraktivitas sehari-hari. Karena dari mata kita bisa melihat berbagai macam hal. Tetapi mata itu, ada mata yang sehat. Tentu mata yang sehat adalah mata yang masih bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan apapun. Ada juga mata yang kayak saya, mata yang sakit, ya, mata yang harus dibantu ketika melihat, karena tidak bisa berfungsi secara baik ketika tidak memakai kacamata atau ketika tidak dibantu, gitu ya. Nah, ada juga orang-orang yang seperti pembacaan kita pada saat ini, matanya tidak berfungsi dengan baik, atau kita sebut sebagai orang buta. Nah, ternyata Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata buta itu ada berbagai macam jenis. Jadi yang namanya buta itu tidak hanya tidak bisa melihat saja, tetapi ternyata ada beberapa macam jenis. Yang pertama itu buta total. Tentu seperti namanya, buta total, dia tidak bisa melihat sama sekali. Lalu ada juga legally blind, atau orang-orang yang hanya bisa melihat benda, tapi hanya benda-benda yang besar dan benda-benda yang dekat dengan dirinya. Jadi ketika benda itu jauh, dia tidak bisa melihat benda itu. Lalu ada buta, jenis buta yang ketiga itu buta persepsi cahaya. Tidak bisa melihat jelas, tetapi ia hanya bisa melihat terang dan gelap. Ya. Dan juga ada buta penglihatan terowongan. Jadi penglihatan terowongan ini dikategorikan sebagai kebutaan karena ketika dia melihat, dia bisa melihat gitu ya, tetapi seperti ngintip dari lubang. Jadi kayak ngintip dari lubang, ada yang melingkarinya gitu ya. Ada ruang gelap yang kalau misalnya kita melihat, itu kan kita bisa melihat dari berbagai macam sisi ya. Saya misalkan melihat ke depan, tapi saya bisa melihat Bapak Ibu yang ada di sisi kanan kiri saya. Tapi kalau misalkan kebutaan penglihatan terowongan itu seperti orang lagi ngintip di lubang gitu ya, penglihatannya terbatas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari berbagai macam kebutaan tadi, kira-kira mana buta yang lebih parah? Kira-kira mana buta yang parah? Buta total? Yakin? Buta total yakin? Buta yang lebih parah? Tidak. Buta total itu bukan buta yang parah. Tetapi buta yang lebih parah adalah orang-orang yang bisa melihat, namun mereka tidak bisa melihat kebenaran. Mereka bisa melihat, tetapi mereka hanya berfokus pada kebenaran yang ada dalam pikiran mereka sendiri. Itu adalah orang yang buta parah. Nah, maka
Mungkin cerita ini bukan cerita yang asing. Mungkin kita pernah mendengar cerita ini. Entah di sekolah minggu, entah kita pernah renungkan bersama-sama di dalam kebaktian rumah tangga, atau mungkin menjadi perikop yang juga pernah kita bahas dalam kebaktian minggu yang lama, yang sudah lama gitu ya. Nah, tapi di minggu Prapaskah yang keempat ini, dari perikop yang kita baca bersama-sama pada saat ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, itu pengenalan yang bertahap pada Yesus. Nah, jika kita memperhatikan pembacaan kita pada saat ini dengan cermat, kita bisa melihat bagaimana orang buta ini, dia itu mengalami pengenalan yang bertahap kepada Yesus. Orang buta ini tadinya tidak mengenal siapa itu Yesus. Tidak tahu ada sosok yang bernama Yesus, itu tidak tahu orang buta ini. Tetapi ketika orang buta ini bertemu dengan Yesus, dia mulai mengenal siapa itu Yesus. Nah, hal itu jelas sekali terlihat dari ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh orang buta tersebut. Seperti ketika pertama kali Yesus mencelingkan matanya, dia mengatakan atau dia menyebut bahwa itu adalah Yesus. Karena kita melihat ia menyatakan kepada para tetangganya yang bertanya tentang kesembuhannya. Dia menyatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Nah, lalu kemudian ketika dia ditanya oleh orang-orang Farisi siapa itu Yesus, maka dia sudah bisa menyatakan dengan jawaban bahwa Yesus adalah seorang nabi. Selanjutnya di ayat ke-33, kalau kita perhatikan, dia selanjutnya menyatakan Yesus adalah seseorang yang berasal dari Allah. Nah, lalu di ayat ke-35, ia belajar percaya bahwa Yesus adalah anak manusia. Dan puncak pengenalan itu ada di ayat ke-38. Ketika orang buta yang sudah dicelingkan ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi dari apa yang disampaikan, apa yang diceritakan melalui kisah orang buta ini, kita bisa melihat bahwa pengenalan bertahap dari yang tadinya tidak tahu siapa Yesus sampai kepada pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini menunjukkan sebuah proses iman yang luar biasa yang bisa dihayati, yang didapatkan oleh orang buta dari pengalaman hidup yang ia alami. Jadi tidak ujug-ujug ketika ia dicelingkan, ia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ada prosesnya yang ia lalui. Nah, lalu hal kedua yang bisa kita renungkan dari pembacaan pada saat ini, bahwa orang buta ini tidak hanya dipulihkan secara fisik, tetapi juga dipulihkan secara rohani. Nah, pembacaan firman Tuhan pada saat ini menurut saya sangat menarik. Kenapa menarik? Karena Injil Yohanes itu tidak hanya menghadirkan satu sosok saja. Tidak hanya menghadirkan orang buta yang dipulihkan saja, tetapi menghadirkan orang-orang hebat, menghadirkan orang-orang penting, yaitu adalah orang-orang Farisi. Ironinya, para tetangganya, orang-orang Farisi, itu mereka bisa melihat. Tetapi seperti yang saya sebutkan di awal, butanya parah. Kebutaan orang-orang Farisi dan tetangga-tetangga si buta ini parah butanya. Mereka melihat kebenaran, tetapi mereka tidak bisa menerima kebenaran itu. Karena mereka hanya berpusat pada kebenaran yang ada dalam pikiran mereka sendiri. Mereka memang tidak buta secara fisik, tetapi mereka buta secara rohani. Nah, justru sebaliknya, orang yang dari lahirnya buta secara fisik, ketika ia dipulihkan,
Dia mengambil resiko besar untuk menerima undangan Yesus untuk percaya. Maka akhirnya di sini kita bisa melihat dari pembacaan pada saat ini, orang buta ini bisa melihat secara fisik dan juga dia dipulihkan secara rohani. Dan lalu hal ketiga, hal terakhir yang bisa kita dapatkan dari pembacaan kita pada saat ini, bahwa orang buta ini cerdas dan berani. Kenapa dikatakan bahwa orang buta ini cerdas dan berani? Kalau misalkan kita melihat konteks pada waktu itu, di masa Yesus, orang-orang yang punya sakit penyakit, orang-orang dengan disabilitas, itu seringkali dikaitkan dengan dosa. Makanya kan kalau misalnya kita perhatikan di ayat yang kedua muncul pertanyaan dari murid-murid. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi pada waktu itu pemahamannya orang sakit parah dan orang-orang dengan disabilitas itu adalah bentuk hukuman dari Tuhan karena mereka berdosa. Pola pikirnya seperti itu. Di sini Yesus mencoba untuk merubah pola pikir. Sehingga seringkali orang-orang dengan sakit penyakit, orang-orang dengan disabilitas itu menjadi orang-orang yang dikucilkan oleh komunitas yang pada saat itu sangat menjunjung tinggi kesucian dan kemurnian. Mereka terpinggirkan. Mereka tidak dianggap di masyarakat karena mereka dianggap orang berdosa. Mereka dianggap sebagai orang yang dihukum Tuhan. Mereka dianggap sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, karena situasi sosial ini sangat memungkinkan untuk membuat orang sakit, membuat orang disabilitas ini menjadi kaum yang rentan, menjadi kaum yang pasti merendah diri. Karena dia dikucilkan dari sosial, dikucilkan dari masyarakatnya. Kita saja yang tidak dikucilkan masih sering rendah diri, ya enggak? Aduh, saya mah gak bisa apa-apa, saya mah gak mampu apa-apa. Apalagi ini orang yang sudah jelas-jelas dikucilkan dari masyarakat, mereka itu pasti sangat rendah diri. Nah, namun dalam pembacaan pada saat ini kita bisa melihat orang buta yang disembuhkan ini, dia cerdas dan berani. Kenapa dinyatakan dia cerdas dan berani? Karena dia berani berargumentasi dengan para tetangganya. Bahkan dia berani berargumentasi dengan orang-orang Farisi yang pada saat itu punya kedudukan, yang pada saat itu dianggap cerdas, khususnya dalam urusan agama. Bahkan orang tuanya, orang tua dari si buta ini, kalau misalnya kita perhatikan, ya, dari pembacaan selanjutnya, itu bahkan orang tuanya saja tidak berani untuk menyatakan hal yang benar, untuk menyatakan kebenaran karena takut dengan para penguasa ini, khususnya orang-orang Farisi. Tetapi si buta dia punya keberanian untuk menyatakan kebenaran. Bahkan dengan keras dan tegas dia berani menegur orang-orang Farisi ketika mereka masih menolak percaya pada apa yang ia sampaikan. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa pemulihan fisik tidak hanya membuat ia pulih secara fisik dan rohani, tetapi pemulihan itu bisa membawa ia untuk imannya menjadi iman yang aktif, menjadi dia berdaya untuk melakukan sesuatu. Nah, maka pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana dengan kehidupan kita? Mengenai pengenalan kepada Yesus, bukan sehari dua hari kita kenal Yesus. Sudah berpuluh-puluh tahun kita kenal siapa Yesus. Dari firman Tuhan kita mengenal Yesus. Dari kebaktian rumah tangga kita bisa mengenal Yesus, bahkan kita sharingkan pengalaman kita. Dari kebaktian-kebaktian kategorial kita bisa mengenal Yesus.
Bahkan kita semua sudah mendapatkan pelajaran lebih dalam ketika katekisasi mengenal tentang Yesus. Meskipun mungkin sudah pokok ya, 10 tahun yang lalu katekisasi Bapak Ibu ada ikut. Mungkin yang muda-muda masih pada ingat pelajaran katekisasi mungkin ya, nggak tahu deh ya. Tapi kita sudah mendapatkan pelajaran itu dari firman Tuhan, dari katekisasi pengenalan Yesus sudah kita dapatkan. Tapi apakah mata hati kita sudah terbuka? Ataukah mata hati kita masih seperti mata hati yang tertutup, mata hati yang buta? Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang menutup mata akan kebenaran dan hanya berkutat pada kebenaran yang ada dalam benak kita sendiri, bukan kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Nah, maka di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita bersama-sama diajak untuk meraih pemulihan rohani. Dengan cara apa? Lebih giat lagi mendengarkan firman Tuhan. Lebih giat lagi berbuat baik. Lebih giat lagi berlaku benar. Lebih giat lagi mengasihi. Dan lebih giat lagi taat pada perintah Tuhan. Sehingga di masa Prapaskah yang keempat ini, kita bisa dipulihkan. Kita bisa dipulihkan secara rohani. Dan pemulihan rohani yang kita dapatkan itu membuat kita berdaya untuk bersaksi dan juga untuk beraksi. Sehingga iman kita adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Amin. Saya mau mengajak kita, mari kita bersaat teduh dengan merespon firman Tuhan. Kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 197. PKJ 197